Ya, saya percepat saja ya, karena alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Nah, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, begitu banyak persoalan-persoalan ya yang dihadapi oleh perempuan. Dan ternyata perempuan itu masih begitu bingung gitu ya, gundah, galau ketika berbagai persoalan kehidupan ya, seperti seperti ekonomi, kemudian persoalan pasangan, anak, ujungnya berakhir dengan kondisi yang buntu dan depresi. Untuk itulah kemudian kami, ya, Muti Institute berusaha melakukan pencerahan pemikiran perempuan supaya perempuan itu semakin cerdas dan mengerti apa sih sesungguhnya hakikat penciptaan perempuan di muka bumi ini. Jadi bukan hanya manusia secara umumnya, tapi perempuan tuh pasti diciptakan memiliki tujuan yang luar biasa. Karena itulah kami akan menghadirkan ya Ustadz Dr. Khalid Al-Walid ya untuk mencerahkan pemikiran kami. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya selaku Ketua Muti Institute yang mudah-mudahan seluruh audiens yang hadir saat ini yang sangat antusias untuk belajar, tercerahkan dan kemudian bisa menyebarkan ya kelas kuliah ini kepada seluruh siapapun entah perempuan ataupun lelaki pada kondisi apapun ya. Karena apabila perempuan-perempuan tercerahkan, bisa dipastikan peradaban itu akan berubah. Ya, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya dan ini saya lihat Ustadz Khalid sudah hadir. Terima kasih atas hadirannya Ustadz Khalid. Ya. Ya, sama-sama. Ya, oke, silakan. Ya, mungkin cukup karena waktunya sudah jam 3.50. Pembukaan dari saya cukupkan. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina yang sudah memberikan kata pembuka di sore hari ini. Baik, sore hari ini sudah hadir Al-Wali yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih yang sudah hadir bersama kami. Sore hari ini juga setelah hadir Ibu Dr. Dian Andriasari, beliau yang sore hari ini akan menjadi moderator di acara kuliah hari ini. Beliau ini, Ibu Dian Andriasari ini adalah seorang dosen dan aktivis juga, dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bandung Universitas Islam Bandung sejak tahun 2011, kemudian dosen pasca sarjana di Prodi Master Hukum Ligitasi UGM, kemudian Kepala Riset dan Pengembangan PBHI Yogyakarta, alumni Unisba, alumni SPK CS UGM 2016 juga, alumni ECCF Extension Course Culture and Philosophy Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, kemudian Doktor Islamic Studies S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi ilmu hukum dan peranata sosial Islam, kemudian concern pada kajian modern criminal science, women issues, kolumnis di beberapa media cetak nasional, Kiraan Rakyat, Sinar Harapan, dan beberapa media online dan CS UGM Site. Pada tahun 2019 mendapatkan beasiswa program Sandwich Kemenag ke Austria Academy of Science di Departemen Sosial Antropologi. Nah, itu kurikulum vitae dari Ibu moderator kita di sore hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kita, kami persilakan Ibu Dian langsung saja untuk memimpin atau memoderatori acara di sore hari ini. Mangga Teh Dian, waktu sepenuhnya untuk Teh Dian ya. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya Teh? Ya, terima kasih. Terdengar Assalamualaikum dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini saya sangat bahagia sekali mendapatkan kepercayaan untuk menghantarkan diskusi ini dengan pembicara yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada sekitar 42
yang bergabung di platform Zoom meeting, dan saya juga yakin bahwa di live streaming YouTube juga sudah banyak yang menonton. Dan selamat datang untuk semua peserta di series kuliah filsafat. Dan terima kasih kepada Dr. Khalid yang sudah hadir sebagai narasumber hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Saya menerima satu silabus dari series kuliah filsafat perempuan ini, dan dilihat dari struktur silabusnya sudah sangat komprehensif sekali, dan saya kira 11 pertemuan yang akan datang, teman-teman semua juga sebenarnya ingin memanggil dengan Prof. Tadi sejak kemarin sudah membuka Google Scholar-nya Ustadz Khalid, dan sangat banyak sekali karya-karya tulis yang sudah Ustadz Khalid publikasikan, dan ada satu yang sangat menarik perhatian saya, kalau nggak salah tentang An-Nur ayat 35, tetapi dengan menggunakan pendekatan saya tadi lupa, dan itu sangat menarik. Saya sudah membacanya beberapa bagian, dan saya kira acara ini sangat luar kali diselenggarakan oleh Muti Institute sebagai lembaga pencerahan pemikiran perempuan, sebagai sebuah terobosan baru. Saya kira ada mungkin salah satu teman saya yang bertanya, kenapa harus filsafat? Bukankah filsafat itu rumit? Saya menjawab sederhana, ya filsafat memang rumit karena dibuat untuk manusia, bukan untuk kambing atau untuk hewan, sehingga kita mengajak bagaimana tradisi intelektual dalam Islam itu bisa dihidupkan kembali hari ini. Dan proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran ini sangat penting sekali untuk mengurai persoalan ini, diungkapkan dengan sebuah pengantar yang bersandar pada the of life, karena perempuan yang selama ini diterima oleh masyarakat kadang juga bercampur antara mitologi dan teologi. Informasi hadis-hadis yang sahih, dan tidak lupa saya kira dengan data sejarah yang valid, maka penting untuk memulai ikhtiar ini dalam kerangka kuliah filsafat Islam. Kuliah yang lagi, saya persilahkan dengan hormat pada Ustadz Khalid untuk membuka sekaligus mengisi acara series kuliah pertama kita hari ini. Silahkan Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Dian ya, juga Bu Nina, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahil alamin, Nabil Qasim Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Ibu-ibu semua, alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali untuk diskusi ya, sebenarnya diskusi, dan walaupun temanya serius tapi kita coba untuk tidak terlalu serius ya, supaya lebih bisa kita bicara lebih bisa kita mungkin saling mungkin sharing, dan juga barangkali nanti ada diskusi dan sebagainya. Diskusi kita ini mengambil tema tentang filsafat perempuan. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya, bahwa
apa betul pertanyaannya ada filsafat tentang perempuan atau philosophy of women. Ada beberapa karya sebenarnya sudah ditulis tentang the philosophy of women ini, ya. Baik oleh penulis Barat maupun oleh penulis Muslim. Dari seluruh dimensi juga, beberapa dimensi keilmuan juga ada banyak juga pembicaraan tentang perempuan. Ya. Tapi pada kesempatan ini kita mencoba untuk melihat dari sudut tentu keislaman, ya, berkaitan dengan perempuan ini. Mengapa kemudian kita bicara tentang perempuan? Ini satu hal yang sangat mendasar, tadi sudah disinggung oleh Mbak Nina, bahwa bicara tentang perempuan itu tentu membicarakan pada hakikatnya salah bagian dari eksistensi manusia, ya, keberadaan manusia. Dan saya sebenarnya mohon maaf ini, saya itu tadi sudah menulis, ya, dari pagi, dari habis subuh saya sudah menulis sampai pukul 2 tadi. Saya sudah menyiapkan PPT, tapi entah kenapa kemudian saya istirahat sebentar, laptopnya saya off-kan, saya cari lagi, ternyata hilang apa yang saya tulis tentang. Tapi insya Allah saya bisa share screen, ya, nanti, ya, Mbak Dian, ya, untuk pembicaraan kita ini. Ya. Ya, saya ingin bicara sedikit mengawali ini dengan mengambil puisi Rumi, ya, tentang perempuan. Dia tulis dalam Masnawi Maknawi, ya, dalam karya besarnya itu, saya bacakan bahasa aslinya terlebih dahulu dalam Masnawi Maknawi. Dan garam dar tu dar ondel benggaram tuhfeye uro or ejon bardoram botu uchun as hastaman chanons zire poye modaron boshat janons. Rumi mengatakan begini, bahwa aku sebenarnya tenggelam dalam dirimu karena keluasan hati yang kau miliki. Apel yang ada di tanganmu telah menghidupkan jiwaku. Dengan dirimu, diriku seperti ini. Di bawah kaki perempuanlah untuk mendapatkan surga ilahi. Ini salah satu syair dalam Masnawi Maknawi Rumi. Nah, pada kesempatan ini kita bicara tentang hakikat perempuan dalam konteks kemudian pada awal pembicaraan kita ini tentang penciptaan Adam alaihissalam, ya, tentang penciptaan kemudian manusia. Saya masih ada satu PPT yang walaupun tadi PPT yang saya tulis untuk hal ini hilang, ya, tapi saya perkenankan saya untuk bicara tentang penciptaan Adam terlebih dahulu, ya. Bahwa kenapa Tuhan, pertama Tuhan apa sih apa tujuan Tuhan menciptakan manusia ini? Dalam ada satu hadis yang menarik, ya, bahwa hadis qudsi yang kadang diulang atau dibicarakan dalam dunia tasawuf. Hadis itu berkata begini, untuk kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtu khalqan likay yu'raf. Aku inilah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku mencintai untuk dikenal sehingga kuciptakanlah beragam ciptaan. Allah menampilkan segala hal dalam alam semesta ini dan pada akhirnya menciptakan manusia dalam satu tujuan agar dirinya dikenali. Zat yang dapat mengenali hakikat ilahi itu yang paling tinggi dalam ma'rifatnya tidak lain adalah manusia. Al-Quran mungkin kitab yang paling banyak, kitab suci yang paling banyak, ya, berbicara tentang proses penciptaan ini.
Kalau kita melihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah itu pada ayat-ayat mulai ayat dari ayat ke-29, 30, 31 dan seterusnya itu sebagian besar dalam surah Al-Baqarah itu pada ayat-ayat tersebut berbicara tentang penciptaan manusia. Bahkan di awal surah An-Nisa pun Allah Subhanahu wa taala juga mengawali dengan proses penciptaan, dengan penggambaran tentang penciptaan manusia. Kita akan bicarakan itu nanti ya. Tapi ini menggambarkan kepada kita betapa kemudian di dalam Al-Quran memberikan perhatian yang cukup mendasar pada proses penciptaan manusia ini. Kenapa? Karena mengenali kemudian proses penciptaan tentang manusia ini, kita akan mengenali seluruh hakikat penciptaan ini. Dan mengenali seluruh hakikat penciptaan ini, pada hakikatnya kita akan mengenali Tuhan. Manusia adalah qalbul alam. Manusia itu adalah jantungnya alam semesta ini. Jadi seluruh alam yang ada dalam alam semesta ini, pada hakikatnya sebenarnya tujuan utamanya menghadirkan manusia. Jadi Tuhan menghadirkan seluruh bagian alam semesta ini dalam tujuan akhirnya untuk menghadirkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang meliputi kesemuanya, keseluruhannya. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan begini, dalam khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam itu dalam rupanya. Sebagian mungkin menolak hadis ini, ya, karena dianggap hadis Israiliyat. Ya. Tapi kita mendapati hadis ini, khalaqa Adam ala suratihi, baik pada Fususul Hikamnya Ibnu Arabi, maupun pada beberapa karya-karya sufi lainnya. Mengapa Allah gambarkan bahwa dalam rupanya, surahnya? Karena pada hakikatnya bahwa Adam sebagai prototipe manusia adalah makhluk yang menggambarkan keseluruhan hakikat dari alam semesta ini. Jadi karena seluruh alam ini adalah tajalli dirinya, maka pada diri Adam itu sempurnalah tajalli ilahi itu. Allah memancarkan segala sesuatu melalui nama-namanya. Akan tetapi tidak ada satu apapun yang menyerupai kemutlakan dirinya. Jadi apapun yang kita temukan dalam ciptaan Tuhan itu, dia dengan keterbatasannya, dengan kekurangan dirinya. Ya. Karenanya untuk kemudian meliputi semua ini, dia menciptakan Adam. Hakikat Adam adalah hakikat rupa cermin. Karena merupakan cermin daripada dirinya. Karena terhimpun di dalam Adam, diri Adam itu seluruh nama-nama ilahi. Dan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Tuhan dalam Al-Qur'an ya. Pada ayat ke-30 ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi wakilku atau khalifahku. Ya. Itu khalifah merupakan cerminan. Ya. Kalau kita bercermin itu, maka di dalam cermin itu tergambarkan diri kita. Dan satu hal yang luar biasa dalam satu hadis dikatakan subhanallazi khalaqa alaina mirah. Maha suci Tuhan yang menciptakan bagi kita itu cermin. Yang dengan cermin itulah kemudian wa alima kaifa khuliq. Kemudian di cermin itu kita pada hakikatnya menyaksikan diri kita, keseluruhan bagian diri kita. Bahkan hal-hal yang kita tidak perhatikan sebelumnya dapat kita perhatikan dalam cermin tersebut. Dan ketika Allah mengeluarkan dari Adam keturunannya, maka dia menyaksikan semua mereka pada diri. Jadi bahwa keseluruhan kemudian yang Tuhan mengeluarkan Adam keturunannya, dia menyaksikan semua mereka pada dirinya.
bukankah aku adalah Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami menyaksikan engkau bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi di satu sisi Tuhan menyaksikan kita, ya, tapi di sisi lain kita menyaksikan Tuhan. Al-Halaj, ini salah seorang sufi juga berkata dia mewujudkan dirinya sendiri secara pribadi dan menjadikan sama dengannya. Maksudnya bahwa Tuhan menciptakan Adam dan menyelimuti makhluknya dengan kiswah kasih sayang penciptaan. Tuhan menciptakan Adam dalam citranya. Dia melihatnya sepanjang masa keabadiannya. Jadi dia mewujudkan dirinya sendiri dengan esensinya dan seluruh sifat-sifatnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan semua nama itu pada Adam. Dia mengkhususkan dengan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifatnya. Sehingga cahaya esensinya muncul dalam dirinya. Sehingga dia dapat menciptakannya sempurna dengan semua sifat keabadiannya. Ketika Adam dilengkapi dengan ketinggian dan keagungan Tuhan, dia akan memiliki sifat ilahi, sifat Tuhannya. Melaluinya Allah mewujudkan dirinya kepada makhluk-makhluknya. Dengan seluruh sifatnya, sehingga dia menjadi khalifah kerajaannya dan tuntunan bagi ciptaannya. Jadi dalam konteks ini, misalnya dalam gagasan halal, ketika Tuhan mencurahkan, jadi ini sebagai prototipe bagi manusia, adalah satu-satunya makhluk yang mampu kemudian menampung seluruh nama-nama ilahi itu. Jadi Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam itu seluruh nama-nama ini. Tidak ada yang tersisa. Sementara kemudian dan dalam konteks ini, konteks Adam ini, disitulah Tuhan melihat betapa mulia, betapa agungnya makhluk yang Tuhan ciptakan ini. Berbeda tentu saja dengan para malaikat. Para malaikat itu dalam keterbatasan. Diri mereka ya masing-masing ya. Kenapa? Karena para malaikat ini mereka hanya mewakili salah satu di antara nama Tuhan. Walahum maqamul ma'lum. Pada mereka itu mereka hanya mewakili satu bagian dari nama Tuhan. Kita tahu ada malaikat Israel, ada malaikat Malik, ada malaikat Jibril, ya, ada malaikat. Pada hakikatnya kita melihat bahwa para malaikat itu betapapun luar biasanya malaikat-malaikat itu, tapi pada hakikatnya malaikat itu hanya mewakili satu bagian nama Tuhan saja. Berbeda dengan Adam yang diciptakan Tuhan ini. Pada Adam ini Tuhan masukkan pada diri Adam ini keseluruhan bagian nama itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sungguh di luar kemampuan malaikat untuk memahami kelembutan ini. Kalau Adam diberi jumatannya, mereka harus berbicara dengan keangkuhan dan kesombongan. Ya Allah, kami senantiasa bertasbih memuji-Mu. Kami melantunkan pujian kepada-Mu. Kami membereskan segala sesuatu. Ketika Adam mengatakan, usjudu li Adam wa fasajadu, la iblis aba wastabara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhan memerintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam, para malaikat itu berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kami ini kau menciptakan satu makhluk ya, kau menciptakan satu makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di alam tasbih dan memuji dirimu. Sementara kami ini selalu tasbih memuji diri bahwa ya Allah kami senantiasa bertasbih memuji ini, kami melantunkan pujian kepadamu. Kami membereskan segala sesuatu. Mengapa engkau mengaduk sebuah bentuk dari air dan tanah, orang yang akan berbuat kerusakan menunjukkan darah. Di sini di gerbangmu engkau punya makhluk yang mulia. Apa hikmah menciptakan kekurangan? Manakala engkau sudah memiliki sekuntum mawar, apa gunanya duri dan ranting?
manakala seekor burung elang, mengapa engkau membutuhkan seekor lalat? Kemudian Allah mengajari Adam nama-nama semuanya. Allah ajari Adam masing-masing dari semua nama ini. Dia beri pengertian sifat-sifatnya. Kemudian dia berkata kepada para malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama ini. Mereka semua tidak lagi berani bersikap angkuh dan sombong. Kami hanya mengetahui apa yang telah engkau ajarkan. Yang memahamkan. Ciptaan kami adalah hasil karyamu. Pengetahuan dan visi kami hanyalah rahmat-Mu. Ini gambaran bahwa ketika pada surah itu menarik sekali kalau kita buka Bu ya Bapak Ibu, pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat-ayat ke-29 itu ya, terkait dengan konteks ini ya, penciptaan ini, kita melihat betapa kemudian dialog yang terjadi ya antara Allah dan para malaikat itu ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah kita bisa menemukan hal tersebut ya. Mulai dari ayat-ayat ke-30 ya, wasqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya Allah berkata, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Kami ajarkan kemudian kepada Adam itu seluruh nama-nama seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaika. Wa ta'ala tampilkan itu kepada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat itu, sebutkan seluruh nama-nama itu jika kamu berada dalam keadaan kebenaran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan kecuali atas apa yang telah Engkau ajarkan. Tapi ketika Allah mengatakan kepada Adam, qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah mengatakan kemudian ketika Adam itu menyebutkan seluruh nama-nama itu, bahwa dan Allah mengatakan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui keajaiban langit dan bumi dan seterusnya. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan dalam proses penciptaan Adam betapa kemudian keagungan, keluar biasaan yang ada pada diri Adam ini yang tidak dimiliki oleh para malaikat ini. Kemudian Allah memerintahkan kemudian mereka untuk sujud kepada Adam ya, dan seterusnya ya. Nah, ada banyak lagi penggambaran tentang proses Adam ini yang sangat luar biasa. Embun cinta membuat tanah liat dari bumi. Adam timbulkan kegaduhan dan kegemparan di kancah dunia. Pisau cinta menembus urat nadi ruh, sebuah tetesan jatuh, mereka sebut itu sebagai qalb. Dan Adam ini dalam konteks antropologis seperti ini, dia menunjukkan, Tuhan ingin menunjukkan bahwa bagaimana mungkin malaikat yang terbatas itu mampu melihat pada diri Adam ini yang sangat sempurna dalam konteks ciptaan. Jadi kenapa? Karena keterbatasan yang ada pada para malaikat. Malaikat itu hanya mewakili satu nama Tuhan, sementara Adam itu mewakili keseluruhan nama Tuhan. Jadi para sufi misalnya seperti Ibnu Arabi, Abdurrahman Jami, Abdul Karim Jili dan sebagainya memandang bahwa yang dimaksud dengan nama-nama dengan ilmu yang dimasukkan dengan nama-nama itu tidak lain adalah nama-nama Tuhan itu sendiri, karena itulah hakikat dari eksistensial ya pada diri manusia ini, pada diri Adam ini. Dan menurut beberapa hadis, selama 40.000 tahun kekuasaan ilahi sesuai kebijaksanaan yang sempurna melakukan pekerjaan guna membentuk air dan tanah Adam di antara Mekah dan Taif dalam dimensi lahiriah dan batiniah. Ya. Kekuasaan membentuk memasang beragam cermin sesuai dengan sifat-sifat ilahi. Setiap cermin adalah lokus atau tempat manifestasi bagi salah satu sifat ketuhanan.
sudah termasuk bahwa 1001 cermin gambaran, 1001 sifat. Namun tak satu pun malaikat diberitahu ihwal rahasia ini. Tak satu pun mereka mengenal Adam. Satu persatu mereka lewat di depan Adam, mereka mengatakan gambar aneh apa yang tengah dilukis Tuhan ini. Bunglon seperti apa yang diciptakan Tuhan dari balik tirai kegaiban. Di bawah bibirnya Adam berkata, meski kalian tidak mengenalku, aku kenal kalian. Tunggu sampai aku terjaga dari tidurku. Aku sebutkan nama kalian satu persatu. Sebab di antara permata-permata yang terpendam dalam dirinya adalah pengetahuan tentang nama-nama. Dan dia mengajari Adam keseluruhan nama itu. Ini betapa jeli para malaikat mencermati Adam. Mereka tidak tahu jenis tarian serba meliputi macam apa dia. Tapi sang iblis yang penipu pernah berjalan di sekeliling Adam. Dengan kelingan satu matanya dia melihat bahwa mulut Adam terbuka. Dia berkata, tunggu saja, kini aku temukan jalan untuk memecahkan masalah kita. Aku akan memasuki lubang ini dan melihat tempat macam apa itu. Ketika iblis masuk dan berjalan-jalan di dalam tubuh Adam, dia temukan tubuh itu laksana sebuah dunia kecil. Di sana dia temukan representasi segala jumpai dalam dunia besar. Dia temukan kepala bagaikan langit dengan 7 planet berada di 7 petala langit. Maka begitu pula lah dia menemukan bahwa dalam 7 petala itu di kepala ada 7 fakultas manusia. Ada imajinasi, intuisi, refleksi, memori, ingatan, pengendalian, dan indera bersama. Persis seperti malaikat di langit, maka begitu pula di kepala ada indera penglihatan, pendengaran, pembau, dan perasa. Iblis mendapati bahwa tubuh Adam bagaikan bumi, rambut yang lebat seperti pepohonan, rambut yang pendek di sekujur tubuh bagaikan remputan, urat-urat nadi bagaikan sungai-sungai, dan tulang-tulang bagaikan pegunungan. Persis seperti alam semesta ada 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Maka begitu pula dalam diri Adam ada 4 sifat, panas, dingin, basah, dan kering. Iblis menjelajahi semuanya ketika dia tiba di dada tempat tersebut, bagaikan altar di istana raja, dan dia dapat di hati bagaikan pavilion. Tak ada jalan masuk baginya. Maka iblis berkata, pasti Tuhan menyimpan rahasianya di tempat ini. Demikian juga misalnya ada hal menarik saya ingin sampaikan bagian terakhir di bagian ini ya. Dalam Rasail Ikhwanus Sofa, jilid kedua pada halaman 466. Rasail Ikhwanus Sofa salah satu karya filsafat yang cukup terkenal ya, menggambarkan secara antropologis tentang diri Adam ini. Susunan tubuhnya seperti bumi, tulang-tulangnya seperti gunung, sumsum dalam dirinya bagaikan mineral, perutnya seperti lautan, ususnya seperti sungai-sungai, urat darahnya seperti selokan, dagingnya seperti tanah, rambutnya seperti tumbuhan. Bagian tempat tumbuhnya rambut seperti ladang yang subur, bagian di mana rambut tidak tumbuh seperti tanah rawa yang asin. Bagian depan dari wajah sampai kaki seperti tanah yang berpenduduk, bagian belakangnya seperti wilayah yang hancur. Bagian depan wajahnya seperti arah timur, bagian belakang wajahnya seperti barat. Tangan kanannya seperti arah selatan, tangan kirinya seperti utara. Napasnya seperti angin, suaranya seperti guntur. Teriakannya seperti kilat di tengah hari. Senyumnya seperti cahaya bulan, tangisnya seperti hujan. Penderitaan dan duka citanya bagaikan gulitanya malam. Ini penggambaran satu bentuk ekspresi tentang citra Adam ini yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian Tuhan menamai kemudian citra manusia ini dengan nama Adam? Kita bisa lihat misalnya dalam kita bisa lihat ada satu karya menarik ya. Sebenarnya dia kumpulan dari seluruh kamus dalam bahasa kamus-kamus bahasa Arab, tapi kemudian dia melihat dengan beragam kamus itu tentang arti dari kata-kata dalam Al-Qur'an. Dalam judul kitabnya itu At-Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim. Sebenarnya dalam PPT yang saya buat tadi sudah ada ini semua ya. Tapi karena hilang, nanti mudah-mudahan ketemu deh. Nah, kenapa dinamakan Adam ya? Dinamakan Adam itu aslu wahid wa huwal muwafaqah wal mula'amah. Jadi kenapa dinamakan kemudian citra manusia ini dengan kata Adam? Karena makna kata Adam itu berarti dia kesepakatan ya, muwafaqah. Ketundukan. Wal mula'amah. Mula'amah itu sesuatu yang lembut, yang halus ya.
Jadi ketika kemudian tepung itu dihaluskan dengan tangan dan sebagainya, dalam bahasa Arab disebut dengan wa'adma to'am. Wa'adma to'am. Makanannya sedang dihaluskan. Ketika misalnya seorang ibu kadang-kadang itu melembutkan kemudian makanan di mulutnya untuk bayinya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan wa'adma to'am. Dia tengah melembutkan kemudian makanan itu untuk dimakan bayinya. Nah, kenapa disebut sebagai Adam Abul Bashar? Qila summiya bidzalika likauni jasadihi min adimul ard. Kenapa kemudian bahwa Adam itu sebagai disebut dengan Abul Bashar? Karena jasadnya atau tubuh dari Adam itu sangat halus, dari bumi yang paling halus, dari tanah yang sangat halus. Ya. Karena itulah kemudian bentuk atau makhluk ini disebut sebagai Adam. Karena dia berasal dari keadaan atau tanah yang sangat halus. Faqala khalaqa Adam min udmihil ard wa nafakha fihi wajhahu wa nasamatul nusammah al-haya. Wa qala inna Adam la yusli ayyakuna wahda walakin asna'u alahu aunan. Dan diciptakan Adam itu dari admatul ard, dari tanah yang paling halus. Jadi saripati tanah itulah yang kemudian digunakan sebagai jasad atau raga bagi makhluk ini. Karena itulah kemudian dia disebut dengan Adam. Wa tahqiq anal aslu fil madah wa khalatal yujibu islahan wa mula'ama. Wa minhu khubzu ma'dumun au idamut ta'am. Ini merupakan campuran ya, dari hal-hal yang sangat halus yang kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan, sehingga kemudian dia kesatuan ini, komposisi ini disebut dengan istilah Adam. Karena itu di dalam surah At-Tin misalnya dikatakan begini kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan manusia itu terbentuk dari komposisi yang paling luar biasa. Dia paling halus, sehingga karena itu dia disebut sebagai Adam. Dari admut, dari kata admun. Admun itu artinya sesuatu yang sangat halus ya. Ini dari bahasa sebenarnya Ibriyah ya. Ibriyah dan Syriania kemudian menjadi bahasa Arab ya. Nah, kenapa kemudian katanya seringkali Adam itu digandengkan dengan kata jin di dalam Al-Qur'an? Ya, ins atau jin misalnya ya. Karena atau kemudian apa yang membedakan dia dengan makhluk yang lain? Karena kata Adam ini menggambarkan kehalusan, menggambarkan kelembutan, sehingga salah satu karakteristiknya pada diri manusia itu adalah kehalusan dan kelembutan itu. Lawan dari kata wahsyun, wahsy. Wahsy itu adalah kebuasan, kebuasan dan keliaran ya. Jadi pada diri manusia itu atau Adam itu disebut Adam karena kehalusannya, baik dalam konteks tubuhnya maupun dalam konteks kemudian hakikat dirinya. Nah, ini karena itulah kemudian dia disebut sebagai Adam. Di mana awal pertama Adam itu diciptakan? Kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala, dan ini menarik ya, bahwa kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenis surga ya. 3 jenis surga. Kata surga itu menggunakan istilah al-jannah. Allah menggunakan istilah surga itu dengan kata jannah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Jannah itu bermakna rimbunan, bermakna sesuatu yang tersembunyi. Jadi dalam Al-Quran misalnya, kalau huruf jim ketemu dengan huruf nun, itu mengisyaratkan sesuatu yang tersembunyi. Jadi kata jin itu menunjukkan kemudian makhluk yang tersembunyi. Kata jin menunjukkan makhluk yang tersembunyi, dan jannah itu menunjukkan tempat yang tersembunyi. Tempat yang tidak bisa kemudian kita pahami. Nah, ada 3 jenis surga yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah surganya Adam ini.
tempat di mana proses penciptaan itu terjadi. Dan kenapa dia berbeda dari surga yang lain? Karena dia tidak khalidina fiha abadan. Bagaimana kemudian ada fa'azalahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Dan setan mengeluarkan, menggelincirkan keduanya dari surga yang telah ditempati itu, gitu kan. Menunjukkan bahwa surga yang Adam ini, surga proses penciptaan Adam ini berbeda dengan surga yang jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Surga yang mengalir padanya sungai-sungai dan kekal abadi di dalamnya. Dan yang ketiga, ini surganya para arif, katanya surganya orang yang para aulia, ya. Ketika Tuhan berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh ridho dan keridhaan, dan bergabunglah bersama dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Para arif menafsirkan bahwa ini adalah jannatul liqa, ya. Ketika Tuhan menisbahkan surga itu kepada dirinya, jannati, surgaku. Dan ini menggambarkan bahwa ada 3 jenis surga ini. Tapi surga yang dimaksud pada konteks Adam ini, surga yang mana, gitu kan? Surga yang seperti apa? Nah, pada surah Al-A'raf ayat ke-54, Allah berfirman begini, Alalahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dan sesungguhnya bahwa Tuhanmu itu lahul khalqi wal amr. Padanya ada penciptaan dan amr, ya. Amr itu urusan atau perintah, ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Kemuliaan bagi Allah, Tuhan dari alam semesta, ya. Nah, sebagian dalam beberapa tafsir, misalnya Ibnu Arabi atau kemudian juga dalam filsafat, misalnya Mullah Sadra, menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan ini, surga yang dimaksud pada Adam ini adalah bainal khalqi wal amr. Apa maksudnya bainal khalq wal amr ini? Dia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, yang berada di antara alam amr dan alam khalq, alam penciptaan, alam material ini. Alam amr itu apa? Alam amr itu adalah alam yang padanya itu berada di dalam keadaan yang sangat tinggi, ya. Tinggi, alam di mana kemudian perintah Tuhan itu terjadi. Dan di situ juga pada alam amr ini peniupan ruh atau hakikat ruhiyah itu ada, ya. Karena itu pada surah Al-Isra ayat 85 Allah berfirman begini, Qulir ruh yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amr rabbi. Mereka bertanya kepada Tuhanmu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah amr dari Tuhanku. Amr itu kadang diterjemahkan di sini sebagai urusan, ya. Padahal itu gambaran dalam ayat yang sebelumnya itu sebagai wilayah atau tempat atau alam disebut dengan alamur amr. Alam di mana kemudian peristiwa kun itu terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi di sini dalam konteks ini, satu sisi kemudian Adam ini berada pada alam amr itu. Di alam amr ini dia terlepas dari beragam kemudian beragam keterbatasan, beragam kemudian pengaruh materi dan sebagainya. Itu alam amr, alam kesucian, alam perintah Tuhan, ya. Alam ruhaniyah yang paling tinggi. Jadi ketika wasawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku sempurnakan dirinya dan aku ciptakan dan aku tiupkan ruhku kepadanya, ini adalah alam di mana kemudian peniupan ruh itu terjadi di alamul amr. Tapi di sisi lain, ya, Tuhan mengatakan bahwa pada surah Shofat ayat 11, inna khalaqnakum min tinil lazib, gitu kan. Bahwa kami ciptakan dirinya itu dari tanah yang lempung, yang kotor, gitu kan. Itu dari lempung, dari tanah lempung yang becek, yang kotor di situ. Nah, ini menggambarkan bahwa Adam pada konteks ini dia adalah makhluk yang berada
pada dua komposisi yang seperti ini. Di satu sisi bahwa dia berada di alam amr ini, tapi di sisi lain dia berada di alam khalq ini. Jadi karena itu bahwa diri Adam ini pada saat yang sama dalam proses penciptaan Adam ini, dia berada pada posisi yang sangat tinggi, yang sangat mulia di satu sisi, tapi di sisi lain dia memiliki kemudian fisik atau jasad yang terhubung atau menghubungkan dirinya ke alam material ini. Nah, apakah kemudian dalam konteks ini, Adam dalam konteks penciptaan awal ini memiliki kemudian gender, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Pada konteks ini para arif menolak adanya kemudian gender di situ, ya. Bagaimana apa buktinya? Kita bisa melihat bahwa pada surah An-Nisa ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari jiwa yang tunggal. Nafsin wahidah. Walaupun kadang-kadang diterjemahkan dari diri yang satu di sini, ya. Kata nafs itu, kalau kita lihat pada Al-Quran, selain bermakna diri, juga bermakna ruh. Kenapa kemudian di dalam ini diterjemahkan dalam konteks ini, ya, hanya kalau kita lihat Quran terjemahan, ya, terjemahan itu diterjemahkan sebagai diri. Padahal nafs itu tidak selamanya bermakna diri, ya, tapi itu juga bermakna ruh, ya, alamun nafs, ya, alam yang di situ kemudian hakikat ruhaniah terjadi. Dan kemudian, nah ini dalam konteks ini, ya, pada konteks ini, dalam makna nafsin wahidah di sini, dalam ketunggalan itu, itulah yang kemudian disebut Adam pada konteks dia sebagai prototipe bagi manusia di alamil amr wal khalq, ya, dan atau di alam nafsun wahidah. Ini tingkatan yang paling awal dari proses penciptaan Adam ke sini. Dalam konteks ini, ya, dalam konteks pada tingkatan ini, Adam bukanlah kemudian sosok laki-laki atau sosok perempuan. Dia merupakan prototipe bagi manusia, hakikat dari manusia. Dalam satu syair misalnya, Hafiz itu berkata begini, ya. Hafiz ini seorang penyair yang cukup luar biasa, ya. Dia berkata begini, Cun Adam yek as at-tajaliyati ilohi komilas. Karena Adam pada hakikat Adam itu adalah tunggal, maka keseluruhan hakikat dari tajali ilahi itu sempurna padanya. Oke. Kenapa? Karena dia tunggal. Yang kedua, bahwa ada argumentasi lainnya. Pada Adam tingkat ini, dia tidak punya gender laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena dia merupakan citra ilahi, sekaligus bahwa gender itu atau kemudian laki-laki dan perempuan itu adanya justru setelah kemudian ketika kemudian tampil dalam wujud zohir, dalam wujud jasad atau raga. Pada konteks nafs tidak ada kemudian jenis kelamin, gitu. Nafs itu adalah, para filosof mengatakan apa yang disebut dengan nafs, jauharatun mujardatun mansya'un kulli kiwa, ya. Jadi jiwa itu atau nafs itu adalah sumber dari ada substansi yang non materi yang merupakan sumber dari seluruh daya yang ada pada diri kita. Sebagian memaknai bahwa an-nafsun hiya syakhsiyatun lil insan, bahwa nafs itu atau jiwa itu adalah identitas hakiki bagi manusia. Kalau dia identitas hakiki, kalau dia substansi yang non material dan menjadi sumber bagi seluruh daya yang bekerja pada diri manusia, apa mungkin kita padanya kemudian ada laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan itu dipengaruhi oleh kemudian kehadiran raga, ya, pada khalaqnya, kepada proses penciptaan. Karena itu di alam ini, pada tingkat yang paling dasar ini, dia tidak ada kemudian padanya laki-laki dan perempuan. Baru ketika dia turun lagi, ya, jadi ada 4 tahap nuzul katanya pada Adam itu, 4 tahap turunan pada Adam ini. Tahap pertama itu proses penciptaannya di awal itu, itulah yang disebut dengan
tingkatan alamul amr wal khalq, atau kemudian disebut dengan nafsun wahidah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan zaujiyat. Muncul dalam pola dua citra manusia, laki-laki dan perempuan. Sehingga menimbulkan kemudian ada yang kita sebut dengan Adam, ada yang kita sebut dengan Hawa. Tapi setelah tingkat ketunggalan ini, baru muncul kemudian pluralitas, kasroh ya. Nah, ayat berikutnya mengatakan bahwa pada surah An-Nisa ayat 1 itu wa khalaqa minha zaujaha, gitu kan. Pasangan. Muncul darinya itu kemudian pasangan itu. Muncul dari ketunggalan itu kasroh ya. Kepluralan. Sebagaimana hakikat ilahi itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pada Allah dalam makna di situ ketunggalan, darinya kemudian muncul beragam nama, maka panggillah dia melalui nama-nama itu. Jadi dari ketunggalan inilah kemudian muncul kasroh, ya, kepluralan. Dari ketunggalan muncul kepluralan. Dari ketunggalan Adam sebagai citra ilahi ini baru muncul pada tingkat yang kedua disebut dengan tingkatan tingkatan kemudian zaujiyat, pasangan ya. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan keempat di mana kemudian dari hakikat yang sangat halus ini, penciptaan dasar prototipe antara laki-laki dan perempuan, keluarlah pada alam zahir ini, atau dari alam jabarut menuju alam nasut, yang di situ disebut dengan tingkatan atau nuzul khuruj minal jabarut ila nasut ya. Keluarnya kemudian kedua citra manusia ini ke dalam wujud yang zahir, dalam wujud alam material ini, ketika Tuhan berkata bahwa fa'azalahuma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka kemudian setan itu menggelincirkan keduanya, dan sehingga keduanya itu kemudian keluar dari alam kesucian itu, alam amr dan khalq ini. Dia muncul dalam wujud yang sangat zahir ini. Setelah Tuhan katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Setelah dia diciptakan dalam komposisi yang sangat halus, yang sangat luar biasa, dia muncul kemudian tumaradanu asfala safilin, dia muncul pada alam yang paling rendah yang disebut dengan alam material itu ya. Jadi karena itu sekali lagi bahwa pencitraan tentang diri manusia ini tidak serta-merta kemudian Tuhan ciptakan Adam dalam wujud laki-laki terlebih dahulu, kemudian dari sulbi kemudian Adam ini ya, dari tulangnya yang bengkok itu diciptakan perempuan, gitu kan? Dan perempuan ini menggoda Adam, bekerja sama dengan setan sehingga keluarlah pada alam material ini. Tidak. Kenapa? Karena memang Tuhan dari awal itu sudah menginginkan atau memang memproyeksikan diri Adam ini untuk diciptakan di alam bumi ini. Ini jailun fil ardi khalifah. Tuhan mengatakan bahwa kami akan jadikan ini khalifah di mana? Di muka bumi. Artinya dari awal proses penciptaan itu, Tuhan sudah memproyeksikan manusia ini sebagai makhluk yang kemudian akan keluar di alam material ini, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Al-Qur'an tidak sama sekali berbicara tentang kemudian waktunya sudah ini ya, Mbak Dian. Ustadz, waktunya 5 menit lagi, mohon maaf. Oke. Saya ingin bicara sedikit. Ya, dalam 5 menit ini saya ingin bertanya, diskusi. Ya. Oke. Nah, karena itu dalam konteks ini ya bahwa kita Al-Qur'an tidak pernah mengisyaratkan ya. Al-Qur'an hanya mengatakan Al-Qur'an mengatakan wala taqrabu hadzihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon itu karena kamu akan masuk dalam golongan zalim. Zalim di situ kita perlu terjemahkan. Bukan berarti sesuatu dosa ya di situ, karena di alam itu kan alam yang belum ada. Bukan alam materi ini, bukan di alam di mana kemudian agama sudah diturunkan, syariat sudah diturunkan. Itu alam kesucian kok. Gitu. Apa yang dimaksud Tuhan dengan zulum itu? Artinya bahwa dia akan kemudian turun pada tingkat di mana alam material, yang alam penuh keterbatasan. Bukan alam yang hakikat ilahiyah yang tanpa keterbatasan pada sebelumnya. Nah, baru kemudian disinilah kemudian pada tingkatan yang ketiga itulah tuh munculnya kemudian prototipe laki-laki dan perempuan, dan kemudian muncul keluar ya
pada konteks ini. Kenapa muncul keluar ini? Karena pada diri Adam ini dengan Hawa ini, pada dirinya ini sudah ada tarikan hawa nafsu ya, nafsu yang diberikan, sehingga memang dia tidak lagi bisa berada di alam yang seperti itu. Itu bukan alamnya lagi, tapi dia berada di antara keseluruhan alam ini. Jadi manusia pada hakikatnya adalah makhluk walaupun bentuknya kecil, tapi dia meliputi dari alam yang paling tinggi pada dirinya sampai alam yang paling rendah, alam material. Gitu kan. Nah, karena itu misalnya nah karena itu misalnya begini, bahwa dalam satu perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan begini ya, bahwa la tazunnu annaka jirmun shaghir fa innaka alamun kabir. Jangan kamu mengira bahwa diri kamu itu hanya tetesan debu aja. Pada diri kamu itu ada alam raya yang nyata. Apakah betul setan ini yang menggelincir? Kenapa Tuhan menggunakan istilah setan? Padahal penciptaan awal yang menolak sujud itu iblis, bukan setan ya. Itu pembahasan lagi. Kenapa? Nah, di sini menarik bahwa yang mengeluarkan itu karena Tuhan kemudian letakkan hawa nafsu pada diri manusia ini, sehingga pada diri manusia ini ada tarikan material ini yang dia harus tampil secara zohir karena itu, gitu kan. Dia berbeda dengan malaikat karena itu. Misalnya dikatakan begini, Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, bahwa al-farqu bainal insan wal malaika, perbedaan antara manusia dengan malaikat, walahum akal bila nafs. Pada malaikat itu ada akal tapi tidak ada hawa nafsunya. Wal farqu bainal insan wal hewan walahum nafs bila akal. Perbedaan antara manusia dengan binatang itu, pada binatang itu ada hawa nafsunya tapi tidak ada akal. Wal insan yajma'u bainahuma, dan manusia itu meliputi keduanya. Padanya ada akal dan padanya ada hawa nafsu. Karena itu pada satu sisi manusia itu berada pada hakikatnya pada ruhania yang tinggi, di sisi lain dia berada di alam material karena dirinya mewakili keduanya. Terima kasih Mbak Andrian Sari. Ya. Mbak Dian, ya. Terima kasih Ustadz. Kita bisa menjadi pengantar kita untuk diskusi. Ya. Terima kasih Ustadz, paparan yang sangat menarik sekali, dan di paparan yang paling akhir itu lumayan sangat memprovokasi kita untuk semakin ingin tahu sebenarnya apakah gender yang kita pahami hari ini sebagai hasil dari konstruksi sosial juga itu senafas dengan apa yang ada dalam dimensi lain, sebagaimana kemudian direkam dan diriwayatkan atau diceritakan dalam Al-Quran. Baik, saya akan buka langsung forum diskusi kita sore hari ini. Untuk termin yang pertama, yang ingin live untuk bertanya langsung pada Ustadz Khalid, silahkan. Tadi ada yang sudah raise hand. Rian dulu. Oke, kita mulai dari Rian Rancaekek. Setelah itu mungkin nanti bisa Mbak Dwi ya tadi ya. Oh, sudah, ternyata Mbak Dwi Febriarianti sudah ada di chat room. Silakan dulu yang mau live. Silakan untuk on cam. Silakan Mas Kang. Oh, iya. Rian. Siapa ini? Saya Ibu Rian. Oke. Ya. Oh, Ibu. Iya. Bisa on cam, Bu? Ini jaringannya kurang baik. Nggak apa-apa. Okay. Bali, silakan, boleh. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung ya bersama Ustadz Holi dan Bu Dian, dan juga rekan-rekan yang lain. Luar biasa materi hari ini. Jarang sekali dibahas, ini tentang filsafat perempuan. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Bagaimana yang pertama memaknai bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga ada stigma pemikiran bahwa perempuan itu posisinya itu di bawah posisi laki-laki gitu. Kemudian kalau tadi
menurut Ustadz secara ruh bahwa tidak ada gender laki-laki dan perempuan, itu hanya muncul setelah berwujud dalam kondisi fisik. Ya. Ya, nah bagaimana dengan suatu hadis yang mengatakan bahwa ridho seorang istri itu ada di bawah ridhonya suami gitu. Dan ini seperti menunjukkan bahwa memang posisi perempuan itu di bawah, di bayang-bayang laki-laki gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz bisa langsung saja. Ya, baik. Hadis itu kan dari Abi Hurairah ya. Hurairah mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dila'in wa in awaji syai' fi dila'i a'lahu fa in zahabata tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj fastausu bin nisa. Itu mengatakan riwayat dari Hurairah ya, bahwa Rasulullah bersabda, berwasiatlah tentang wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskannya, tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah perempuan. Ini hadis ya, ada di Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi ada banyak kemudian ya yang kemudian mempersoalkan hadis ini. Di antaranya misalnya salah seorang pengkritik hadis dari Mesir itu Muhammad Al-Ghazali ya, tentang hadis ini. Bahwa hadis ini dianggap sebagai hadis Israiliyat ya. Hadis yang muncul dari kemudian kalangan Israel ya. Dan kita tidak menemukan ya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sama sekali Al-Quran tidak berbicara tentang hal itu. Al-Quran tidak berbicara tentang makan buah khuldi, ya. Al-Quran tidak berbicara tentang kemudian bagaimana perempuan menggoda Hawa menggoda Adam, itu sama sekali tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tidak pernah membicarakan itu. Al-Quran hanya membicarakan jangan mendekati pohon itu, ya. Dan itu sebagian para Pasir mengatakan itu amrun irsyadi, bukan amrun maulawi. Apa amrun irsyadi itu? Amrun irsyadi itu larangan dalam konteks misalnya begini, larangan sesuatu yang larangan yang tidak menimbulkan kemudian balasan ya. Berbeda dengan amrun maulawi. Amrun maulawi itu kalau misalnya kita melakukan pelanggaran ada hukumannya. Ini bukan itu merupakan petunjuk saja. Suatu petunjuk dari Tuhan ya, yang akan menggambarkan konsekuensi yang terjadi bahwa bagaimana Adam itu akan kemudian terlepas ya dari semua kesadaran tentang hakikat yang dia alami sebelumnya ketika dia mendekati pohon itu. Syajarah pembahasan tentang pohon itu juga panjang, kita tidak akan masukkan pembicaraan itu di sini. Nah, ya, jadi karena itu bahwa pada konteks ini sama sekali kita tidak menemukan tentang hal tersebut. Ya. Sebagian bahkan mengatakan bahwa itu Israiliyat dan bahkan kemudian bagaimana pengaruh Injil terhadap kaum muslimin. Ya. Jadi hadis itu juga peristiwa itu ya tentang bahkan kemudian Siti Hawa menggoda Adam itu kan kita temukan pada kitab suci yang lain, tapi tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi karena itu sebagian dari Ustadz, ya sedikit mungkin menyambung pertanyaan Bu Rian di Ranca Ekek. Lalu mengapa hadis-hadis semacam tadi atau yang mungkin dalam perspektif feminisme disebut hadis-hadis yang misoginis itu banyak bertebaran dalam literatur Islam? Apa faktor yang menyebabkan hadis semacam itu banyak? Bahkan misalkan contoh lain, kalau misalkan seorang istri tidak mau melayani berhubungan badan suami, apa semacam rahmat sampai pagi gitu, itu banyak sekali hadis-hadis seperti itu, Ustaz. Ya, sebenarnya kan kalau kita bersandar ya bersandar pada hadis Nabi yang kita lihat ya, kalau kita sesuaikan kemudian
antara hadis Nabi itu dengan Al-Quran, terujukan ada hadis Nabi pada Al-Quran, maka kita akan dapat melihat mana hadis-hadis yang memang berkesesuaian dan tidak ya. Kalau di dalam konteks hadis Nabi, misalnya pada peristiwa terakhir khutbah Nabi itu, Nabi mengucapkan begini, khairukum khairul linisaikum wa ana khairun nas linisai. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik yang paling baik perilakunya atau sikapnya pada perempuan, pada pasangannya. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam terhadap pasanganku. Jadi itu hadis yang seperti itu. Kemudian misalnya begini, ada lagi bagaimana Rasulullah SAW ketika misalnya putrinya Fatimah itu datang, fa'akbalat ilaiha, fa'aqama min majlisihi, fawado'aha ala majlisihi. Ini luar biasa ya. Kalau setiap kali putrinya Fatimah itu datang, Rasulullah itu bangkit dari majelisnya. Dia menyambut putrinya itu. Dan kemudian menarik tangan putrinya dan mendudukkan di tempat dia duduk. Sehingga ada sahabat yang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan 7, tapi tidak pernah aku perlakukan seperti ini. Rasulullah mengatakan bahwa kalau engkau memperlakukan perempuan dengan baik, maka Allah akan memperlakukanmu dengan baik. Itu menarik ya di situ. Itu bisa kita banyak temukan juga hadis yang begitu. Jadi kalau kita lihat lebih teliti, kita akan melihat bahwa bagaimana hadis-hadis ini berkesesuaian antara ruhiyah dari hadis itu dengan Al-Quran dan mana yang bertolak belakang. Nah, kenapa kemudian banyak muncul yang seperti ini? Salah satu di antara mungkin faktor ya, dan ini dikemukakan juga oleh Muhammad Al-Ghazali ya, bahwa faktor yang menyebabkan itu karena masuknya kemudian tradisi Arab ini pada agama ya. Itu banyak dikritik juga kalangan-kalangan seperti misalnya kalangan feminis mengkritisi itu ya. Kalangan Arab itu dominasi kemudian laki-laki atas perempuan, itu sangat luar biasa ya, luar biasa. Sehingga kadang-kadang perempuan tidak ada hak untuk berbicara, misalnya kan. Bahkan kadang-kadang disebutkan bahwa akal perempuan itu setengah dari akal laki-laki. Nah ini kan hal-hal yang kadang-kadang problematis ya, yang muncul dan itu kadang, dan kalau dalam pandangan saya bahwa bagaimana kemudian dominasi pengaruh tradisi itu yang masuk kemudian ke dalam agama. Kemudian muncullah beragam riwayat-riwayat yang kadang-kadang dinisbahkan juga kepada Nabi, yang kadang-kadang itu sesuatu yang kemudian tidak masuk di ini kita ya, bahkan bertentangan dengan semangat Al-Quran itu sendiri ya. Sehingga ada kaidah begini, masyhurun ghairu maqulun. Dia masyhur, dia populer, tapi tidak sesuai dengan akal. Ada banyak yang seperti itu. Contoh, saya berikan contoh satu aja, bagian. Misalnya ada hadis yang masyhur di kalangan masyarakat itu. Kalau misalnya ada lalat masuk ke dalam minuman kita, maka jangan dibuang airnya, tapi celupkan kemudian lalat itu, karena satu sayapnya racun, satu sayapnya lagi adalah obat. Apa mungkin itu ya, kira-kira lalat yang kotor, yang demikian dari tempat-tempat yang kotor, dan masuk ke dalam minuman, dan kemudian itu malah dicelupkan lagi gitu ya. Ini kan sangat tidak mungkin ya itu keluar dari Rasulullah SAW, dan banyak hadis-hadis yang masyhur ini tapi tidak makul. Baik, Ustaz. Beralih ke pertanyaan kedua, saya akan bacakan dari chatroom. Pertanyaannya dari begini pertanyaannya. Ustadz, bagaimana Islam sebagai nilai, sebagai tatanan nilai, memandang feminisme sebagai fenomena yang dibawa oleh modernisme hari ini, yang terkadang bukan justru menempatkan perempuan sebagai objek komersial. Ia diobjektifikasi, namun kebanyakan tidak menyadarinya. Seluruhnya terjerat di situ. Nah, bagaimana pandangan Prof. Khalid melihat itu?
Dan solusi dari fenomena itu, karena saat ini perempuan itu didorong untuk berpendidikan dan lain-lain. Kemudian kita lihat juga ada terlihat sukses di luar, tapi meninggalkan yang asli, kehidupan rumah tangga, anak, dan misalkan feminisme yang dibawa hari ini tidak lebih dari suatu cara atau suatu metode yang disisipkan untuk mencerabut yang substansial dari perempuan sebagai yang itu dimulai dari keluarga dan kehidupan rumah tangga. Nah, barangkali sederhananya mungkin apakah feminisme itu biang dari konflik antara perempuan dan laki-laki yang hidup di hari ini dalam alam modernisme? Silakan Ustaz. Ya, biang dari semua itu sebenarnya bukan hanya kita tidak betul misalnya feminisme menyumbang ya dalam persoalan ini. Tapi kita tidak lupa juga bahwa banyak juga kemudian ya pandangan keagamaan atau tafsir keagamaan yang cenderung melecehkan perempuan juga, gitu ya. Meletakkan kemudian perempuan sebagai kemudian setengah manusia atau pelayan bagi laki-laki. Ini juga menjadi dua hal yang berada pada posisi yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Tadi saya sudah menggambarkan bahwa manusia ini pada hakikatnya merupakan citra ilahi. Pada dirinya itu ada hakikat ilahiyah yang sangat luar biasa, yang seluruh malaikat itu karena keagungan dirinya, karena kemuliaan yang ada pada dirinya itu sujud kepada manusia ini. Dan manusia dalam prototipe yang seperti itu, prototype itu meliputi laki-laki dan perempuan. Jadi dalam konteks kemuliaan hakikat perempuan, ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan apapun dengan laki-laki. Dalam konteks kemuliaannya ya. Dalam konteks kemuliaannya, dalam konteks ruhaniyahnya ya. Bahkan kita nanti akan bicarakan sampai pada pembicaraan lebih spesifik ya terhadap perempuan dalam konteks filsafat perempuan ini. Kita baru mengawali ini pembicaraan kita tentang penciptaan citra manusia ini. Ya. Dari konteks ini kita sudah melihat bahwa sebenarnya pada hakikat batin kita, ruhani kita, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara ya tentang wanita-wanita yang laki-laki yang sabar, perempuan-perempuan yang sabar, laki-laki yang benar, perempuan yang benar, kemudian laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah dan seterusnya ya. Itu kan ini ya ketika peristiwa tentang ayat itu menarik juga. Saya ini ya itu tentang istri dari Ja'far bin Abi Thalib ya. Ketika dia kembali dari Habsyah, dari hijrah pertama itu lama, cukup lama ya. 11 tahun gitu ya. 11 tahun dia berada di Habsyah dan kemudian kembali, dan Rasulullah sangat senang sekali terhadap kembalinya kemudian Ja'far dan istrinya ini ya Asma saya agak lupa Asma binti apa, tapi nah di antara yang ditanya oleh Asma itu, ya Rasulullah, ini kenapa kemudian di dalam Al-Quran itu banyak sekali kemudian Tuhan menyebutkan untuk laki-laki, tapi mana menyebutkan untuk perempuannya, gitu kan? Nah, kemudian turunlah ayat ya ke-35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ya was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat al hafizina fujihim wal hafizati waz zakarina wa zakirina Allah katsiran wa zakiratu a'adallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Menarik ayat ini
terkait dengan peristiwa itu. Jadi Allah menggambarkan sesungguhnya laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, laki-laki yang tunduk dengan perempuan yang tunduk, laki-laki yang benar, perempuan yang benar, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah ya, dan perempuan yang mengeluarkan sedekahnya, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, dan seterusnya. Allah gandengkan itu, menggambarkan betapa kemudian tidak ada perbedaan apapun dalam konteks ketundukan kepada Allah ini, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi sekali lagi dalam konteks ini ya kita melihat, kalau kita lihat ruh Al-Quran itu menunjukkan hal yang seperti itu, ya, bahwa perbedaan ada antara laki-laki dan perempuan itu sangat ditentukan kemudian oleh munculnya raga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Andai raga ini kemudian dihilangkan, sebenarnya pada hakikat jiwa kita, diri kita, ruh kita tidak berbeda satu dengan yang lain. Nah, persepsi yang kemudian di dalam agama yang seringkali juga muncul seperti tadi, itu juga menjadi sumbangan ya terhadap beragam persoalan terjadi ini. Nah, apakah kemudian pembicaraan ini kemudian feminisme itu kemudian justru kemudian mengeluarkan perempuan ini? Nah, problem yang ada pada feminisme karena melihat kemudian laki-laki dan perempuan ini hanya atas dasar materialnya saja, ini yang menjadi problem ya. Mereka tidak sadar ya bahwa perempuan atau laki-laki itu merupakan citra ilahi. Bersatu keduanya terjadilah kesempurnaan hakiki. Karena masing-masing mewakili hakikat dari nama ilahi, bahwa pada diri laki-laki itu menggambarkan sifat-sifat jalaliyah ilahi, pada diri perempuan itu menggambarkan sifat jamaliyah ilahi. Kesatuan keduanya menjadikan kesempurnaan yang hakiki pada diri manusia. Ya. Jadi bagaimana kemudian bahwa ini tidak sekedar kemudian, jadi kalau kemudian mencari ilmu setingginya dan sebagainya itu semua ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ketakwaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya bahkan bisa sampai pada derajat yang sangat tinggi ya, pada kekasih Allah dan seterusnya, bahwa masing-masing kemudian punya perannya dalam proses kehidupan ini ya. Tetapi nah ini yang jadi satu problem juga yang menurut saya menjadi sumbangan ya, perspektif yang salah dalam konteks agama menempatkan misalnya ya, urusan anak hanya urusan perempuan. Dari mana itu kita dapatkan? Kita tidak menemukan dalam diri, dalam sosok Nabi, bahwa Nabi kemudian misalnya mengabaikan putrinya, menyerahkan kemudian pembinaan putrinya pada istrinya, tidak. Dan bagaimana kemudian kedekatan antara diri Nabi dengan putrinya Fatimah. Sehingga Nabi berkata bahwa Fatimah binatun minni, bahwa Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Bagaimana perilaku Nabi kepada Fatimah sebagai putrinya, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Demikian juga putrinya dengan diri Nabi ya. Yang di zaman itu sama sekali tidak lazim hal itu terjadi. Tapi kita dapati bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan putri-putrinya, memperlakukan keturunan cucu-cucunya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian yang luar biasa. Jadi tugas dalam konteks itu sebenarnya pembinaan kepada anak itu tidak dalam konsep Islam tidak hanya diserahkan pada perempuan. Keduanya punya peran penting ya dalam konteks pembentukan kemudian karakteristik pada diri anak-anak mereka ya. Bahwa kemudian ada hal-hal yang kemudian tentu pada perempuan ada hukum-hukum khusus ya, sebagaimana juga pada laki-laki ada hukum-hukum khusus yang sangat terkait sebenarnya dengan lebih kepada fisik perempuan itu, bukan pada hakikat perempuannya ya, bukan pada diri perempuan dalam arti yang hakikinya, tapi dalam konteks karena apa? Karena fisik, hukum-hukum yang terkait dengan fisik, hukum melahirkan, hukum kemudian berpakaian, ya, hukum misalnya
bagian waris dan sebagainya, itu sangat terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisik pada diri laki-laki dan pada diri perempuan. Bukan terkait kemudian dengan kemuliaan, dengan potensi yang ada pada keduanya, dengan hakikat batin pada keduanya. Oke, Mbak Dian. Halo, Ustaz. Ya, silakan. Ya, baik. Sampaikan tadi, lalu bagaimana halnya dalam masalah persaksian, Ustadz? Dalam literatur Islam, kebanyakan yang bersumber itu dari banyak hadis tentang kesaksian perempuan itu harus 2 orang sehingga dianggap sebagai satu saksi yang bulat gitu, punya nilai. Itu bagaimana tanggapan Ustadz? Ya. Sangat berbeda. Ya. Begini. Syariat. Ya, oke. Ya. Ada hukum-hukum seperti saya gambarkan tadi ya, bahwa ada hukum-hukum yang tentu terkait secara spesifik untuk perempuan. Ada hukum-hukum yang terkait secara spesifik untuk laki-laki. Misalnya, dalam konteks kemudian jihad dalam perang, tidak ada kemudian kewajiban bagi perempuan di situ. Tidak. Ayat-ayat tentang jihad di medan perang itu ditujukan pada laki-laki. Yang kedua, terkait dengan nafkah misalnya. Dalam hukum nafkah itu, kewajiban hukum nafkah itu pada laki-laki ya, bukan pada perempuan. Sehingga dalam fikih misalnya, pada sebagian fikih dinyatakan begini, bahwa harta yang dihasilkan oleh seorang suami itu harta bersama. Istri berhak menggunakannya. Karena itu karena kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi harta yang dihasilkan oleh istri, karena dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah, maka suami tidak berhak untuk menggunakannya. Jadi kalaupun menggunakannya harus izin dari istri, ya. Itu pada konteks nafkah, ya. Nah, demikian juga ada hal-hal yang khusus, diantaranya seperti pada kesaksian, ya. Apakah kemudian kesaksian itu dalam hukum fikih bahwa perempuan itu 2 orang kemudian menjadi saksi dan 1 orang laki-laki itu menunjukkan kemudian perendahan para perempuan? Tidak, ya. Bahkan ada sih perempuan-perempuan yang kesaksiannya itu sama dengan 1 orang, ya. Asma itu dalam salah satu hadis Nabi katakan bahwa kesaksian Asma itu sama dengan kesaksian 2 orang laki-laki, ya. Sama dengan kesaksian laki-laki, ya. Nah, kenapa hal ini? Ya, ada hal-hal dalam hukum itu bukan berarti bahwa hukum itu merendahkan perempuan. Bisa jadi bahwa hukum itu menjaga perempuan, ya. Tidak berarti bahwa kemudian ini waris perempuan itu kemudian setengah, kemudian laki-laki 1, ya, sehingga itu kemudian dianggap merendahkan perempuan. Ini juga satu kekeliruan menurut saya dalam pandangan melihat seperti itu. Tidak selamanya dalam hukum itu semua harus sama, ya. Tidak selamanya, karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita tentu hukum ini kan sifatnya ta'abudi, ya, dundukan. Tapi dan itu tidak sama sekali berpengaruh pada nilai spiritual, nilai rohani, nilai kemuliaan bagi perempuan, ya. Sebagian mungkin menafsirkan, ya, bahwa orang menafsirkan kenapa perempuan itu kemudian kesaksiannya 2, ya, sementara laki-laki 1 karena perempuan itu emosi. Menurut saya tidak juga begitu. Itu persepsi yang menurut saya keliru, ya. Tapi kenapa kemudian begitu? Ya, hukum ini kan tidak selamanya kita tahu kenapanya. Misalnya contoh sederhana, dalam sholat itu, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kita juga nggak pernah tahu kenapa alasan kemudian sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Ada nilai ta'abudinya di situ, ketundukannya, ya. Tapi apakah itu akan mengurangi nilai perempuan? Tidak. Bahwa itu sama sekali tidak menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Bisa juga sebaliknya. Justru dengan itu perempuan lebih terjaga, ya. Kesaksian perempuan itu
Orang tidak bisa sembarangan meminta atau menuntut kemudian seorang perempuan bersaksi, ya, misalnya bisa jadi juga seperti itu ya. Tapi ala kulli hal bahwa penafsiran pada hukum-hukum itu kadang-kadang kita tidak bisa kemudian dengan mudah mengambil perspektif ya. Karena ada nilai ta'abudinya pada konteks itu. Jadi ada hukum-hukum memang khusus untuk perempuan, ada hukum-hukum yang memang khusus untuk laki-laki. Dan sama sekali dalam keterkaitan hukum ini, seperti hukum misalnya menutup aurat ya, jilbab misalnya. Bukan berarti bahwa kemudian dengan jilbab itu ya, sehingga kemudian perempuan dalam konteks ini direndahkan oleh laki-laki, direndahkan kemudian hukum Islam, sehingga seakan-akan bahwa perempuan itu harus disembunyikan, harus tidak juga kan. Itu lebih pada bahwa ada hukum yang khas memang ya. Baik, Ustadz, terima Nanti kasih. akan sampai pada pembicaraan itu insya Allah. Baik, itu di silabus yang ketiga atau keempat. Baik, Ya. ada lagi yang ingin bertanya secara langsung pada Diana Mulyasari, tadi sudah di Zoom, silahkan langsung saja untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin ya, Mbak Ustadz, karena tidak bisa on kamera, izin bertanya Ustadz, karena ada pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama seorang anak. Apakah tugas seorang istri itu hanya mendidik anak Ustadz, karena kebanyakan ada beban ganda di sana, para suami menyalahkan anak, menyalahkan istrinya karena tidak bisa mendidik seorang anak. Nah, apakah mendidik anak itu hanya tugas seorang istri? Karena kan menurut saya suami dan istri itu mitra ya dalam rumah tangga. Jadi harus ada dua belah pihak yang memang bisa mendidik anak gitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, dia. Assalamualaikum. Ustadz bisa ditanggapi. Ya, betul bahwa pendidikan itu kewajiban kedua orang tua ya, ibu ataupun ayah. Tetapi pendekatan keduanya pasti berbeda. Ya. Dan kalau kita baca dalam sejarah ya, tokoh-tokoh ateisme itu ya, apakah itu kemudian misalnya Tolstoy atau kemudian misalnya kita akan Marx misalnya ya, Karl Marx, kemudian beberapa tokoh ateis itu, salah satu di antara ini, dan ada kajian tentang itu ya, di antara problem yang terjadi pada diri mereka itu adalah problem terhadap ayahnya. Umumnya mereka pada masa kecil mereka punya problem terhadap ayahnya. Kenapa? Karena ayah itu merupakan figur dalam tanda kutip ya, figur ya kita tanda kutip ini ya, tentu saja jangan salah artikan. Ayah itu merupakan figur Tuhan bagi anak. Kegagalan figur ayah bagi anak inilah yang kemudian bisa menyebabkan persoalan ketuhanan pada diri seorang anak itu. Jadi hampir kita lihat bahwa seluruh pemikir-pemikir ateisme itu mereka punya persoalan dengan ayahnya ketika kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam konteks itu menjadi besar. Kita lihat juga di dalam Al-Quran, perintah untuk menjaga istri itu dan anak dari neraka itu perintah kepada siapa? Pada ayah. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Perintah pada ayah. Nah, jadi peran untuk mendidik keluarga itu jelas keduanya menjadi penting, ayah dan ibu. Yang kedua bahwa pendekatan yang terjadi pada seorang ibu terhadap anak-anaknya itu tentu berbeda dengan pendekatan yang ada pada seorang ayah dengan anak-anaknya. Ibu itu tentu dengan kemudian beragam hal yang ada pada dirinya sebagai seorang perempuan akan lebih sensitif terhadap anak-anaknya itu. Karena itu bahwa kalau kita lacak ya, istilah di dalam Al-Quran itu menarik sekali. Istilah kita nyebut ibu itu kan dalam bahasa Arab sebagai Tapi cobalah lacak ayat-ayat yang terkait dengan istilah ini di dalam Al-Quran. Allah menyebut yang Allah mayasya wa yusbir wa indahu ummul kitab.
Allah menghapuskan satu ketetapan, menetapkan ketetapan lain karena padanya ada ummul kitab. Allah katakan ummul kitab, sumber dari kitab itu. Ummul qura dari pusat dari seluruh desa-desa atau ini yang menjadi pusatnya, yang kadang disebut Mekah ya sebagai pusat itu. Atau kemudian tempat kembali, fa man khafat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Orang yang kemudian rendah timbangannya, tempat kembalinya. Jadi dimaknai sebagai tempat kembali. Kemudian dalam Al-Quran juga kata itu bisa menghasilkan dua kata, imam dari kata umat dari kata juga. Sehingga para mufasir mengatakan bahwa ini seorang itu bisa menjadi imam, berdiri di hadapan seluruh manusia dan sebagainya, itu karena ibunya, karena ini. Dan dari ini juga menghasilkan umat. Seorang ibu bisa kemudian, bahkan dengan kesendiriannya sekalipun, dia bisa kemudian menjaga 5-6 anaknya. Walaupun belum tentu 5-6 anaknya mampu menjaga seorang ibu. Ini dari ini bisa lahir umat, ya, kata umat. Ini gambaran Al-Quran tentang Nah, ada kalanya itu bermakna sesuatu yang tersembunyi. Bisa juga ya. Jadi kata itu kalau kita menyebut kata dengan menutup kemudian mulut kita, kata para ulama itu menunjukkan bahwa dalam ketersembunyian dirinya yang sering kali tidak ditampilkan itu, tapi dia menghasilkan kemudian orang-orang besar ya. Bagaimana kemudian seorang Fatimah Az-Zahra yang dia tersembunyi, tidak terlalu tampil di hadapan ini, tapi justru kemudian mampu mendidik anak-anak yang luar biasa ya, menghasilkan menjadi bintang-bintang dalam agama ini. Mana yang mau dipilih dalam konteks ini? Apakah kita ingin kemudian melepaskan semua hakikat kewanitaan itu dengan seperti yang diisyaratkan tadi, dengan kemudian memasuki area yang sebenarnya bukan area yang baik untuk atau perempuan itu tetap dalam konteks fitrah dia sebagai seorang perempuan, tapi menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Karena itu memang tapi tentu bahwa kita sepakat ya bahwa kewajiban untuk mendidik anak itu bukan hanya dibebankan kepada seorang ibu ya, kepada tapi itu kewajiban bersama antara bapak dan ibu. Kegagalan bapak dalam mendidik anak-anak itu bisa menimbulkan efek yang panjang dalam proses kehidupan berikutnya ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Berikan kesempatan pada laki-laki. Kahfi, silakan Mas untuk bertanya langsung pada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Nah, terkait masih yang tadi, Ustadz, untuk mendidik anak gitu. Saya pernah baca satu kisah tentang Siti Hajar, Ustadz, ya, istrinya Nabi Ibrahim gitu kan, waktu beliau ditinggal di padang pasir gitu kan bersama Ismail. Dan Nabi Ibrahim itu waktu itu pergi keluar untuk berdakwah. Nah, di situ saya ngambil kesimpulan bahwasannya ketika anak itu masih kecil, untuk pendidikan secara emosional itu memang lebih bagus ditanamkan oleh ibu gitu ya, Ustaz. Nah, ketika dia sudah dewasa misalnya, ketika dia beranjak usia remaja, nah untuk penanaman intelektual atau logika barulah itu diserahkan kepada ayah. Apakah itu benar atau gimana, Ustaz? Soalnya beberapa kisah saya lihat kayak tadi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar contohnya, seperti Imam Syafi'i juga yang dibesarkan oleh seorang ibunya, terus Uwais Al-Qarni gitu, rata-rata kan itu mereka dibesarkan oleh seorang ibu. Nah, ketika mereka sudah beranjak dewasa, nah barulah untuk mengisi intelektualnya mereka didatangkan kepada seorang guru atau gimana gitu, Ustaz. Mohon Ustaz penjelasannya, Ustaz. Ya. Begini ya. Satu, kita tidak ya gimana Mbak Dian? Sebenarnya kita menjawab secara langsung. Siapa tahu mungkin pertanyaannya agak similar atau agak mirip. Mesa Novia, silakan. Iya Kak, ini pertanyaannya agak berbeda dari kakaknya Kalfi. Oh baik, langsung saja. Tapi di sini saya mohon izin bertanya tentang penciptaan manusia di sini. Saya mempunyai keraguan sedikit.
di dalam surat Al-Baqarah kan dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan karena menjadikan manusia itu sebagai khalifah di permukaan bumi. Kalau menjadikan khalifah di permukaan bumi, jadi seluruh manusia yang ada berarti khalifah di permukaan bumi ini gitu. Dan di dalam surat ayat Al-Mu'minun dijelaskan dalam ayat 12 dan 14 dijelaskan bagaimana penciptaan manusia tersebut dari saripati tanah dan sampai kepada menjadikan sebagai makhluk yang lain gitu. Jadi di sini yang saya tanyanya, mengapa penciptaan Nabi Adam ini menjadi sesuatu hal yang berbeda dari manusia-manusia yang sekarang gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya, Kak. Ya, oke. Sekaligus ada pertanyaan ini ya di chat ya. Ya, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Oke, Mbak Dian, saya boleh jawab ini? Mbak Dian? Kelihatannya Mbak Dian sinyal internetnya agak kurang bagus, Ustadz. Silakan aja dilanjutkan, Ustadz. Ya. Gini, Mas Kafi ya, bahwa pertama kita tidak pernah tahu. Mbak Dian, saya langsung jawab ya. Ya, langsung aja Ustadz, silakan Ustadz. Baik, kita tidak pernah tahu apakah Nabi Allah Ibrahim itu betul-betul datangnya nanti setelah kemudian Nabi Ismail itu setelah dewasa, ya, setelah remaja itu. Ataukah kemudian memang dia tinggalkan, kemudian dia datang lagi. Itu juga ada dalam riwayat, kita cuma digambarkan tentang konteks itu ya. Satu. Yang kedua, bahwa ini hal yang menarik ya, bahwa karena itu ada syair Maulana Rumi ya, gitu. Dia berkata begini dalam bahasa kitanya, bahwa laki-laki yang cerdas itu akan terkalahkan oleh perempuan. Hanya laki-laki yang bodoh yang berkata mampu mengalahkan perempuan. Itu ada syair Rumi yang seperti itu. Dia menggambarkan seperti itu. Kenapa? Begini, bahwa perempuan itu dia bisa berlaku sekaligus dalam dua peran, sebagai seorang ibu dan ayah sekaligus. Jadi yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Jadi ketika dia dalam keadaan single parents misalnya, dia bisa kemudian pada saat yang sama berperan sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah pada anaknya itu. Sehingga ketika kita melihat pada kasus Nabi Allah Ismail, bukan berarti bahwa di situ peran ayah ditinggalkan oleh Siti Hajar ya. Ini yang patut kita garis bawahi. Dan yang kedua, bahwa Siti Hajar punya kemampuan yang luar biasa sehingga Nabi Ibrahim mempercayakan Ismail kepada Siti Hajar ya. Bukan hanya karena ketundukan, tentu saja karena ketundukan pada Allah ya. Tapi Siti Hajar ini seorang perempuan yang sangat luar biasa. Sama seperti beragam sufi lainnya seperti Al-Hallaj itu ya. Al-Hallaj, Abdul Qadir Al-Jilani ya. Abdul Qadir Al-Jilani yang kemudian diwasiatkan oleh ibunya untuk tidak berbohong sekalipun, sehingga di perjalanan ketika dia ada perompak yang merompak dirinya itu, perompak ininya, dia ditinggalkan karena dia dianggap sebagai seorang pelajar, tapi dia berkata pada perompak itu, tuh di sana di kantung tempat bekal saya, di situ ada uang, ambillah, gitu kan? Karena dia teringat pesan ibunya. Nah, kenapa? Karena ibunya juga seorang wali yang besar, gitu ya, sehingga ibu ini kan luar biasa ya. Jadi ini yang kemudian dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini yang sangat ini ya. Nah ini yang tidak kita kemudian dapati atau ini. Yang kedua terkait dengan khalifah. Apakah kemudian apa yang dimaksud dengan khalifah ini? Ada khalifah dalam makna am, ada khalifah dalam makna khusus ya. Gitu. Khalifah dalam makna am itu artinya bahwa seluruh khalifah itu kan artinya sebagai wakil ya. Manusia pada hakikatnya itu atau tujuan utama manusia dihadirkan di muka bumi itu untuk menjadi wakil Tuhan.
harus memperkenalkan Tuhan ya, kepada seluruh bagian alam semesta ini. Apakah tugas memperkenalkan Tuhan itu hanya pada diri seorang nabi saja? Tidak, seluruh kita. Apakah menyerap kemudian berakhlak dengan akhlak ilahi itu hanya tugas para nabi? Tidak, itu akhlak seluruh manusia. Sebagaimana Nabi mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan, akhlak Allah. Tetapi bahwa ada manusia yang mampu mengaktualisasikan potensialitas yang ada pada dirinya, itulah yang dicapai oleh para nabi, para wali, dan orang-orang soleh ya. Ada manusia yang bahkan menggunakan potensialitas itu untuk justru menentang Tuhan. Nah, yang seperti itu tentu bertolak belakang dengan apa yang Allah ingin harapkan pada diri manusia ini sebagai khalifah itu ya. Jadi ada khalifah dalam makna umum bahwa seluruh manusia ini pada hakikatnya diciptakan dengan potensialitas untuk menjadi wakil Tuhan itu. Tapi ada yang mampu mengaktualisasikannya, ada yang tidak. Jadi, nah, bagaimana dengan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu ayat ke-34 dari surah An-Nisa ya. Qawwam itu apa sih gitu? Qawwam itu adalah tempat yang menjadi sandaran. Dalam konteks apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini menjadi penting ya, bahwa laki-laki itu menjadi sandaran bagi perempuan atas apa yang Allah utamakan dari di antara kamu gitu kan. Dan atas apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Anfaqu min amwalihim. Jadi kehadiran dalam konteks ini seorang laki-laki harus menjadi sandaran bagi keluarganya dalam kewajiban apa? Memberikan nafkah. Bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini yang seharusnya merupakan kemudian kewajiban itu. Dia harus kemudian seorang laki-laki tentu melindungi ya, menjaga, melindungi, memberikan kemudian kewajibannya untuk kemudian menafkahi pada keluarganya, itu kewajiban bagi laki-laki. Dan tentu bahwa dalam konteks ini Tuhan berikan fisik yang lebih kuat pada laki-laki untuk dapat bekerja secara lebih keras ya di luar, dalam kehidupan di luar itu, untuk tujuan sebenarnya untuk melindungi keluarganya. Tapi apakah kemudian dalam konteks kemuliaan, dalam konteks ini, dalam konteks kemuliaannya, laki-laki lebih mulia dari perempuan? Tidak. Itu tidak, ayat itu tidak berbicara tentang kemuliaan. Tapi ayat itu berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang utama ada terkait dengan laki-laki dalam konteks sandaran terhadap kehidupan, dalam kehidupan rumah tangga ya. Perempuan dalam konteks seperti itu ya, ada tanggung jawab ketika Anda sebagai seorang laki-laki mengambil anak perempuan seorang lain untuk menjadi pasangan Anda punya tanggung jawab untuk menghidupi dia sebagaimana orang tuanya menghidupinya. Bahkan dalam fikih gitu ya, dalam akhlak, bukan dalam fikih, dalam akhlak, kitab akhlak nyatakan kalau dulu orang tuanya itu mampu memberikan seorang pembantu kepada anaknya untuk melayani dia, maka seorang suami wajib memberikan seorang pembantu pada istrinya. Sebagaimana orang tuanya memperlakukannya dahulu. Ini dalam kitab akhlak tentu saja ya. Nah, jadi tidak dalam konteks kemudian itu kalau begitu laki-laki harus menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, tidak begitu juga ya. Bahkan ada banyak perempuan-perempuan dalam sejarah ya yang luar biasa memimpin. Aceh itu tokoh pemimpin utamanya seorang perempuan ya, sehingga bagaimana Aceh tidak mampu kemudian dijajah oleh Belanda. Kita banyak tokoh-tokoh perempuan dan banyak para wali-wali Allah yang juga berasal dari perempuan. Jadi dalam konteks keutamaan, kemuliaan, dalam konteks kemudian potensialitas yang dimiliki, tentu tidak ada beda. Tapi bahwa ada perbedaan tanggung jawab, ada perbedaan kemudian kewajiban dan sebagainya, tentu itu terkait kemudian dengan perbedaan jenis kelamin masing-masing, walaupun itu tidak akan kemudian menunjukkan perbedaan kemuliaan satu dengan yang lain. Prof, izin baik, sedikit. Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya.
Ustaz, izin sedikit, Ustaz. Sedikit aja, Ustaz. Dan tentang ini soal kepemimpinan di dalam Islam yang seringkali kepemimpinan dalam konteks sosial hari ini yang sering menjadi problem ketika perempuan ini misalkan masih banyak fatwa-fatwa ulama mengharamkan contohnya. Baik Ustadz, sayang sekali diskusi kita di sini. Waktu sudah menunjukkan 17.34 dan saya ucapkan terima kasih untuk 52 orang Zoom ini. Tadi sudah mencapai 66 lebih. Series diskusi ditayangkan di YouTube Muti Institute. Ustadz, sekali benar. Terputus lagi ya? Ya, kelihatannya Mbak Dian terputus, Ustadz. Dan kelihatannya malah terlempar ini. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Bu Nina, masih ada Bu Nina nggak? Ya. Ya. Bu Nina. Oke, nggak apa-apa. Tunggu Bu Dian masuk ya. Wah, kelihatannya Bu Nina pun oh iya. Silakan dilanjut Dian. Baik, Ustadz terima kasih dan teman-teman semua, sampai bertemu lagi di series kuliah filsafat perempuan yang akan datang. Saya akan tutup diskusi dalam kuliah kita yang pertama ini dengan kutipan Rumi yang tadi. Aku sebenarnya tenggelam dalam dirimu, karena keluasan hati yang kau miliki dengan dirimu, diriku seperti ini. Di bawah kaki perempuanlah surga itu aku temui. Mungkin kutipan yang tidak lengkap, mudah-mudahan bisa memantik kita untuk terus melanggengkan tradisi intelektual dalam Islam. Sampai bertemu lagi di series kuliah filsafat perempuan yang akan datang. Terima kasih Ustadz Khalid. Semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Dan acara ini saya berikan kembali kepada Teh Eis sebagai MC. Terima kasih. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ustadz Khalid. Terima kasih untuk Teh Dian yang sore hari ini sudah menjadi moderator dan semakin menghidupkan acara diskusi pada sore hari ini. Kuliah seri kuliah filsafat perempuan ini, insya Allah kita akan bertemu lagi 2 pekan mendatang, yaitu temanya tentang kisah Adam dalam Al-Quran. Terima kasih untuk Ustadz Khalid, terima kasih untuk teman-teman semua. Kami menunggu 2 pekan mendatang untuk bergabung kembali di acara kita di kuliah seri filsafat perempuan ini. Insya Allah ini bukan yang terakhir, akan selalu ada Ustadz Khalid menemani kita di 2 pekan yang akan datang. Baik, kita akan menutup acara kita dengan mengucap kalimah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Teri. Terima kasih semuanya. Oh iya. Ya, mohon maaf kalau hari ini link YouTube-nya masih belum bisa tayang. Insya Allah 2 pekan mendatang sudah bisa tayang, dan insya Allah besok untuk untuk share ulangnya akan kita coba tayangkan. Telis, ada terima kasih untuk barusan dari di chatroom saya masuk ke pribadi, katanya Ustadz Khalid butuh ini dimasukkan di sesi podcast aja biar bisa lama dan tidak terpotong-potong. Jadi nanti kita bikin series podcast ya. Iya. Nah, oke. Masukan yang Ustadz Khalid nanti ada di podcast. Ya, insyaallah. Ya. Kita tidak akan pernah puas ya dengan ilmu-ilmu yang ada di Ustadz Khalid tentunya. Jadi kita akan selalu mengeksplor apa yang ada di dalam ada keilmuannya Ustadz Khalid, kita akan terus mengeksplornya tentu saja. Harus direkam dan jadi sejarah tradisi intelektual Islam.
Oke. Terima kasih untuk semua. Dan atas Assalamualaikum kehadirannya terima kasih. Terima kasih, Mbak Dian, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin untuk menutup link Zoom ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Nina. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.